Oke, kita mengenal satu operator baru, yaitu kita sebut sebagai del. Del itu apa? Ya, del itu kalau disimbolkan di matematis itu adalah simbolnya seperti ini ya. Ini del. Selama ini mungkin Anda sudah mengenal delta ya. Ini delta kan ya. Nah, kalau del itu delta terbalik. Namanya lebih dikenal dengan sebutan del, tapi nama aslinya dia adalah nabla. Untuk simbol seperti ini namanya nabla ya. Cuman kita sebut sebagai del. Lebih umum disebut sebagai del. Nah, dalam operasi vektor dikenal adanya operator diferensial vektor, atau umumnya cukup disebut operator vektor, yaitu operator yang fungsinya mendiferensiasi medan vektor atau dan juga medan skalar. Simbol yang digunakan untuk operator vektor adalah nabla, yaitu ini seperti ini ya, ini lebih dikenal dengan sebutan del. Yang pertama kita bahas di sini itu adalah operator vektor del dalam SKP, karena nanti akan berbeda untuk SKS sama SKB ya. Del untuk sistem koordinat persegi itu dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. Sesuai pengertiannya bahwa del itu adalah suatu operator yang fungsinya mendiferensiasi, menurunkan medan vektor. Jadi kalau ada suatu medan vektor kita mau mendiferensiasi, kita turunkan, kita pakainya del ini. Makanya del jika diuraikan dalam bentuk persamaan itu seperti ini ya bentuknya. Del sama dengan do x do per do x ax ditambah do per do y ay ditambah do per do z az. Ini untuk SKP, sekali lagi ya, untuk SKP. Oke, kita ingat-ingat kembali di mata kuliah matematika atau di pelajaran matematika. Ini simbol untuk apa ya? Nih, do per do x ax gitu. Yuk, saya yakin kalian udah pernah mendapatkannya. Apa nih? Do per do x, do per do y, do per do z itu silahkan, ada yang masih ingat? Iya, turunan. Tapi turunan parsial ya. Artinya kalau gini, kalau do x gini, kalau turunan biasa itu kan seperti ini ya. Misal d per dx. Dari tadi saya kepleset ngomong do dx ya. sorry. Do per dx itu dia adalah turunan juga, tapi do itu mengindikasikan turunan parsial. Kalau d ini turunan biasa ya. Artinya apa? Del ini nanti kan digunakan untuk menurunkan atau mendiferensiasi suatu medan vektor atau medan skalar. Jadi kalau kita punya medan vektor G misal ya, lalu kita kenai operator vektor del ini, maka bisa jadi dia seperti ini ya, do G fungsi medan vektor G per do x, maka artinya G ini kita turunkan parsial, kita hanya menurunkan x-nya saja. Begitu juga kalau misal do per dy, maka kita turunkan kita turunkan suatu fungsi, diturunkan terhadap y-nya saja. Yang ini juga sama, terhadap z-nya saja. Itu adalah operasi untuk penurunan parsial ya. Ini saya yakin udah pernah mendapat materinya lah ya mengenai turunan parsial. Saya harap Anda sudah menguasai. Operator vektor del diperlakukan layaknya sebuah vektor dalam pengoperasiannya. Jadi karena ini mempunyai komponen vektor satuan, maka ya del ini kita perlakukan layaknya sebuah vektor. Artinya kalau kita mau mengkalikan titik, misal del dot suatu vektor A, ya kita akan melakukannya seperti del ini adalah sebuah vektor gitu. Sama seperti kita mengkalikan titik dua buah vektor gitu ya.
Nah, del ini nanti itu bisa kita kalikan titik dengan suatu vektor, atau kita kalikan dengan suatu skalar. Ini skalar ya, nggak ada garis di atasnya. Misal ini del kali A ini skalar. Lalu del dot A vektor. Lalu bisa juga kita kalikan silang del cross vektor A. Nah, untuk pengoperasian operator vektor del, kita kalikan dengan suatu skalar. Ini tolong diperhatikan ya. Itu kita sebut dengan istilah gradien. Hasilnya kira-kira apa? Hasilnya skalar atau vektor? Kalau ini, yang ini. Yang satu nih, del dikalikan suatu skalar A, hasilnya vektor atau skalar? Skalar. Vektor dikali skalar, hasilnya? Hasilnya vektor ya. Karena kita nggak bisa menghilangkan komponen vektornya dong, vektor satuannya masih ada. Karena kalau dikalikan skalar ya kita kalikan komponen skalarnya dengan skalar tersebut. Berarti hasilnya masih vektor karena masih memiliki komponen vektornya, masih punya vektor satuannya ya. Jadi hasilnya vektor kalau kita kalikan del dengan suatu skalar. Nah, sekarang kalau del kita kalikan titik dengan suatu vektor, itu istilahnya kita sebut sebagai divergensi. Ini ya, divergensi. Hasilnya skalar atau vektor? Hasilnya skalar atau vektor? Berarti kan kita mengkalikan titik dua buah vektor ya. Nah, perkalian titik dua buah vektor tadi hasilnya skalar ya kan? Skalar. Lalu yang ketiga, kalau kita kalikan silang, vektor kalikan silang dengan suatu vektor, maka hasilnya kita sebut sebagai Vektor. curl, hasilnya vektor, ya benar. Seperti itu ya. Istilah gradien, divergensi, curl ini akan kita pakai sampai nanti ke belakang. Intinya sama, kalaupun misal nanti di SKS, sistem koordinat silindris maupun sistem koordinat bola, itu yang berbeda adalah persamaan dari delnya, tapi pengertiannya sama. Kalau del kalikan skalar itu adalah gradien, kalau del dikalikan titik dengan suatu vektor adalah divergensi, del dikalikan silang dengan vektor A itu adalah curl. Yang membedakan hanya persamaan ininya saja, delnya saja. Gitu ya. Nah, untuk gradien itu adalah perkalian operator del dengan medan fungsi skalar A, menghasilkan besaran vektor dan didefinisikan sebagai gradien A. Jadi gradien, penulisannya gini ya, gradien A ini adalah skalar ya, itu bisa kita tulis sebagai grad A atau sama dengan untuk singkatnya kita tulis seperti ini saja. Itu udah pengertiannya, berarti dia sebagai gradien. Nah, kalau dalam suatu sistem koordinat persegi, di mana bentuk delnya adalah seperti ini tadi ya, kita kalikan dengan medan skalar A, maka pada intinya adalah kita kita kalikan aja si skalar A ini dengan tiap-tiap komponen dari vektor del. Nah, makanya jadinya seperti ini ya. Di mana gradien dinyatakan sebagai turunan-turunan parsial dari ketiga variabel sistem koordinat persegi. Vektor gradien adalah normal atau tegak lurus terhadap permukaan A dengan arah mengarah ke pertambahan nilai A. Oke. Ilustrasi gradien itu nggak keluar ya videonya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai turunan parsial, saya ingin mereview lagi lah, kira-kira masih ingat nggak tentang turunan parsial. Jadi kalau misal saya punya suatu fungsi A
Misal 4x ditambah 2y. Lalu mau saya turunkan parsial si A ini. Yang pertama saya cari turunan parsialnya terhadap x. Berapa hasilnya? 4. 4. Yang ini kemana? Itu hilang karena diturunkannya terhadap X karena Iya. itu variabelnya Y, jadi nggak diturunin. Iya, Atau benar ya. 0. Jadi karena yang diturunkan terhadap x ini kita anggap sebagai suatu konstanta ya. Suatu konstanta kita turunkan, maka dia akan menghasilkan 0, sehingga di sini nggak ada. Oke, berarti masih ingat ya? Ada soal lagi nih. Kita turunkan B terhadap, kita turunkan parsial B terhadap Y. Berapa hasilnya? Terhadap Y ya? 4x tambah 2y kuadrat. 2y bukan? Iya. Jadi kalaupun misal gini kan kita turunkan terhadap Y. Nah, di sini kan ada komponen X-nya juga nih, nggak usah bingung. Yang kita lihat kan hanya Y-nya saja. Berarti 4X ini kita anggap sebagai suatu koefisien ya. Sehingga ya ini anggap aja seperti nggak usah dilihat lah pokoknya selain Y, sehingga kita turunkan dia terhadap Y, maka hasilnya adalah 4X ditambah, ini kita turunkan biasa kan berarti terhadap Y, hasilnya adalah 4X ditambah 2Y. Oke, berarti masih ingat. Kalau ada yang masih bingung, bisa diasah lagi ya, diingat-ingat kembali. Lanjut ke divergensi. Gradien tadi udah, nah sekarang masuk ke divergensi. Divergensi adalah perkalian titik operator del dengan medan vektor A, menghasilkan besaran skalar, karena memang perkalian titik antara dua vektor itu adalah hasilnya skalar, seperti analisis kita tadi ya. Didefinisikan sebagai divergensi A. Ingat, A ini adalah medan vektor, jadi ditulisnya tebal ya. Divergensi A itu sama dengan div A, kita bisa nuliskan seperti ini, atau sama dengan del dot A ya. Dalam sistem koordinat persegi, divergensi A itu dituliskan dalam persamaan seperti ini. Ini kan sebenarnya perkalian titik dari dua buah vektor del dikalikan titik dengan vektor A. Ini adalah vektor del, ini adalah A gitu ya. A vektor. Ya udah, kita uraikan seperti kita mau mengkalikan titik dua buah vektor seperti di pembahasan sebelumnya. Jadi hasilnya seperti ini. Sehingga divergensi dari suatu vektor itu jika kita uraikan seperti ini ya, turunan kita turunkan masing-masing komponen skalar dari suatu vektor tersebut diturunkan terhadap sumbu koordinatnya. Jadi kalau AX ini adalah skalar komponen dari sumbu X dari vektor A, itu kita turunkannya terhadap X. Lalu AY diturunkannya terhadap Y, AZ terhadap Z. Seperti itu. Oke, ini adalah pengertian dari itu ya, garis-garis gaya dalam analisis divergensi. Tidak saya bahas mendetail. Kita lanjut ke curl aja. Nah, untuk curl itu adalah perkalian silang operator del dengan medan vektor A. Seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa medan vektor apapun ya, medan vektor E, medan vektor G. Nah, ini pengertiannya pakai contoh medan vektor A, di mana curl ini akan menghasilkan besaran vektor. Jadi kalau kita tulis curl A itu sama dengan del cross A. Kalau di SKP kita uraikannya jadi seperti ini kan. Kita operasikan perkalian silang, nah sehingga hasilnya adalah ini. Ini khusus untuk SKP ya. Bisa dilihat di sini yang diturunkan adalah
komponen skalar dari tiap sumbunya ya. Yang pertama ada do AZ per do Y, berarti kita turunkan AZ ini terhadap Y saja, dikurang do AY per do Z, kurung besar AX. Nah, hasilnya dia memang vektor gitu, karena masih ada komponen vektor satuannya ini. Oke, itu adalah curl. Ini contoh dari ilustrasi dari curl ya. Misal ada medan vektor A yang jika digambarkan maka seperti ini, maka curl A itu adalah pusaran yang ada di suatu titik ini. Sebenarnya agak susah kalau dibayangkan. Tapi pada intinya curl itu adalah pusaran-pusaran gitu kayak kalau misal kita mau mengilustrasikannya. Ya. Masalah ilustrasi tadi nggak saya bahas lebih dalam. Yang penting paham konsep bahwa curl itu kita operasikannya seperti itu, divergensi itu seperti apa, gradient seperti apa gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk gradient, divergensi, dan curl? Silakan jika ada pertanyaan ya. Sebelum kita masuk ke sistem koordinat silindris.